وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sahabat Al-Quran, uhaikum tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama BFQ Quranic Channel. Alhamdulillah, di video sebelumnya kita telah mengkaji ayat 1-5 dari surah Al-Baqarah yang membahas tentang ciri-ciri orang bertakwa. Semoga teman-teman telah memberi tanda pada Al-Quran masing-masing dan juga telah menghafalnya. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan kajian ayat 6 dan 7, yaitu tentang ciri-ciri orang kafir. Bismillah, kita mulai dengan sholawat dan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan ayatnya, kita coba memahami dulu bagaimana ciri-ciri orang kafir yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Pada ayat ke-6, Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Dan pada ayat ke-7, Allah jelaskan bahwa Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, serta bagi mereka siksa yang amat berat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah walahum adzabun azim. Nah teman-teman, dua ayat ini berbicara tentang ciri-ciri orang kafir yang telah tercatat dalam ilmu Allah bahwa mereka tidak dapat lagi menerima kebenaran, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, serta orang-orang lain yang memiliki karakter yang sama dengan keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat azab Tuhanmu, tidaklah mereka akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Teman-teman, kita ambil perumpamaan seperti tukang servis yang sangat mengenal jenis baterai yang nggak bisa dipakai lagi meskipun sudah dicas berkali-kali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengenal hati hambanya yang tidak lagi bisa menerima kebenaran. Maka Allah sampaikan syarat diterimanya taubat orang kafir, bahwa mereka harus menghentikan apa yang mereka katakan tentang kekafiran mereka, seperti yang Allah firmankan pada surat Al-Anfal ayat 38 dan juga surat Al-Maidah ayat 73, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, maka berlaku pula bagi mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu, yaitu dibinasakan. Lalu Al-Maidah 73, wa illam yantahu amma yaqulun lamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka tidak juga berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi makna kafir itu sendiri yaitu menutupi diri dari kebenaran atau yang menghalangi diri dari kebenaran. Ibaratnya seperti orang yang menanam benih lalu menutupinya dengan tanah, atau seperti malam yang tertutup dari cahaya. Atau juga kita analogikan orang kafir itu seperti seseorang yang dinasehati tapi malah lari dan mengurung diri lalu mengatakan bahwa saya tidak akan terima. Jadi kafir itu adalah salah satu sifat pembangkang yang menolak kebenaran dengan sengaja dan sadar. Jadi apakah semua non-muslim itu dikatakan kafir?
Dalam hal ini Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manarnya mengklarifikasikan golongan kafir ini menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang mengetahui kebenaran namun ia dengan sengaja mengingkarinya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mengetahui kebenaran namun tidak ingin mengetahuinya dan tidak suka untuk mengetahuinya. Mereka bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan kebenaran. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang telah sakit jiwa dan hatinya, ia tidak merasakan nikmatnya kebenaran. Tak ada ketertarikan di dalam hati mereka untuk menemukan kebenaran. Hati dan jiwa mereka telah dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi dan kenikmatan jasmaniah semata. Akal dan pikiran mereka dicurahkan hanya untuk memperoleh keuntungan material saja. Nah teman-teman, itulah ciri-ciri orang kafir. Jadi mereka yang masih ingin dan terus mencari kebenaran serta tidak menyebutkan kalimat kekafiran, mereka itu tidak disebut kafir, namun hanya disebut golongan yang sesat, yaitu ad-dallin, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Asalkan mereka mau menerima kebenaran setelah ia dapatkan dan menjadi golongan yang berjalan di jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.